Halo teman-teman, channel ini akan membahas alur cerita manga. Dan pada video kali ini, saya akan membahas alur cerita manga Crow Zero 2. Check it out! Setelah di video sebelumnya Genji menantang Hosen sendirian, Genji pun bertemu dengan Narumi. Narumi berpikir, apakah itu sebuah lelucon yang dibuat Genji? Karena sangat konyol sekali. Seluruh si sekolah Hosen hanya akan melawan Genji seorang diri. Genji pun dengan yakin dia akan melawan Hosen sendirian. Para siswa botak Hosen itu pun heran dengan tindakan Genji. Si Bayama merasa kesal karena itu sama saja meremehkan Hosen. Narumi bertanya kepada Genji, "Di mana siswa yang lain?" Genji menjawab, "Hanya aku. Akulah yang akan melawan kalian." Sementara itu di Suzuran, Makise sangat kesal sekali dengan Genji yang memutuskan menyerah untuk melawan Hosen. Padahal tanpa disadari Makise, Genji tidak ingin teman-temannya ikut dalam peperangan karena dia yang menyebabkan gencatan senjata itu rusak. Maka dia yang akan menyelesaikan sendiri untuk melawan Hosen sendirian. Sementara itu, semua orang di sana sudah putus asa. Mikami Brother sangat kehilangan arah. Juta dan Makise pun menyerah dan meminta semuanya untuk pulang dan membatalkan peperangan dengan Hosen. Tiba-tiba Izaki berkata kepada mereka, "Jangan konyol. Kita tahu Takia Genji yang kita kenal bukanlah orang yang seperti itu." Izaki pun menyadarkan Juta bahwa Genji tidak ingin semuanya terluka dengan sia-sia, dan dia akan melawan Hosen sendirian. Fraksi Genji pun memutuskan untuk pergi membantu Genji. Sebelum itu, Mikami Brother menemui fraksi Serizawa. Tokaji pun bertanya kepada Mikami Brother, apa yang dilakukan dia di sini? Mikami Brother memberitahu Serizawa jika Genji akan melawan Hosen sendirian. Tokaji pun berteriak, "Apa peduli kita?" Tokyo pun menenangkan Tokaji. Mikami Brother meminta bantuan kepada Serizawa. Namun Serizawa hanya diam saja. Sementara itu di hutan monster, Matoba sangat meremehkan Genji. Dia meminta Genji untuk berlutut dan minta maaf. Matoba berkata jika Genji tidak mampu menyatukan Suzuran, dan dia datang sendiri hanya untuk mengibarkan bendera putih. Namun Genji bukanlah orang yang seperti itu. Dia malah berkata, "Aku lebih dari cukup untuk menghadapi kalian semua." Narumi pun kaget mendengar itu. Genji pun berlari ke arah anak-anak Hosen. Genji menghajar satu persatu botak-botak Hosen itu. Ini benar-benar pertarungan 1 versus 300. Matoba terheran-heran. Dia benar-benar melawan anak-anak Hosen. Narumi hanya diam saja. Tiba-tiba Tatsuya datang dan menanyakan apa yang sedang terjadi. Narumi sudah tahu bahwa Tatsuya pasti akan datang untuk menyaksikan pertarungan antara Suzuran dan Hosen. Tatsuya berkata kepada Narumi bahwa Genji hanya datang seorang diri. Bukanlah seharusnya mereka menyelesaikannya 1 lawan 1.
Narumi pun menjawab, "Kamu tidak mengerti kekuatan yang sebenarnya," dan menyuruh Tatsuya untuk melihat pertarungan itu. Tatsuya pun kaget. Di tengah pertarungan itu, Genji menghajar satu persatu anak-anak Hosen. Tiba-tiba ada yang memanggil. Genji pun menghentikan pertarungannya. Dia pun menoleh ke belakang. Alangkah terkejutnya Genji melihat Serizawa ikut datang membantu Genji bersama Makise dan kawan-kawan. Mikami Brother berkata, "Lihatlah, orang sialan ini mencoba memulainya dengan sendirian dan meninggalkan kita." Izaki menimpali, "Mengapa kau selalu membuat kami khawatir, bodoh?" Dilanjutkan Makise sambil mengacungkan tangannya. "Itu tidak keren sama sekali, Genji." Genji berkata, "Mengapa kalian keras kepala sekali?" Serizawa pun mendekati Genji. Dia berkata, "Sepertinya kamu sudah menemukan tekadmu." Serizawa pun berteriak dengan keras ke arah para siswa Hosen itu, "Hei Hosen, sepertinya kalian tengah bermain-main dengan bos kami." Semuanya kaget. Akhirnya Serizawa mengakui Genji sebagai bos susuran. Genji pun kaget mendengar perkataan Serizawa. Dia pun menghela napas dan mengepalkan tangannya. Genji pun akhirnya memimpin susuran untuk melawan Hosen. Narumi melihat pertarungan itu bersama Tatsuya. Dia berkata kepada Tatsuya untuk melihat dengan baik pertarungan itu. Akhirnya Tatsuya pun meninggalkan Narumi. Di tengah pertarungan, Shibayama sangat bersemangat sekali. Dan Tokaji pun berkata kepada Izaki untuk tidak menjadi beban di susuran. Dengan sinis Izaki berkata, "Seharusnya itu kata-kataku." Di tengah pertempuran, akhirnya Genji dan Narumi pun bertemu. Mereka saling menatap. Mereka saling menarik kerah baju masing-masing. Narumi berkata, "Apakah kamu tipe orang yang memakan stroberi saat makan kue shortcake?" Genji pun tak paham apa yang dikatakan Narumi. Dia pun melayangkan tinjunya kepada Narumi, namun tidak kena. Sebaliknya, tinjuan Narumi mengenai muka Genji. Genji membalas pukulan itu. Dan saat mereka akan bertarung lagi, Narumi diserang oleh dua kroco-kroco susuran. Begitu juga dengan Genji. Dia diserang oleh kroco-kroco Hosen. Narumi sedikit menjauh dari Genji. Dia akan melawan Genji nanti sebagai penutup terakhir. Genji terus mencari Narumi. Namun tiba-tiba orang besar meninjunya. Orang besar itu berkata, "Tak ya Genji, kau adalah milikku." Genji pun kaget dan menanyakan, "Siapa kamu?" Namun pria itu tidak menjawab dan terus saja menyerang Genji. Genji pun berkata, "Siapa kamu?" sambil menonjok pria itu tepat di perutnya. Namun pria itu tidak merasakan pukulan Genji dan membalas meninju Genji. Genji berpikir, ia mengingatkan orang itu dengan seseorang. Genji pun mengingat kembali. Dengan wajah tanpa dosa, Genji pun berpikir jika orang itu adalah ayah dari Hyper Alloy Mitsu yang pernah dia lawan saat menyerang Takia. Oh iya, di video Genji melawan Hyper Alloy Mitsu ada di video sebelumnya ya, silakan ditonton. Orang itu pun marah. Dia mengatakan jika dia adalah adik dari Hyper Alloy Mitsu.
dan dia adalah pemimpin anak kelas 1 dari Hosen bernama Kaji Terwo. Dia pun meluncurkan serangannya, namun Genji dapat meninju kembali di perutnya. Orang itu tidak merasakan apa-apa. Dia berkata bahwa dia lebih kuat dari kakaknya. Genji lalu menendang kaki dari Terwo. Dia pun membungkuk. Lalu Genji menyerangnya, dan Terwo pun akhirnya pingsan. Genji berkata, "Mungkin kau lebih kuat dari kakakmu, tapi kau mempunyai titik kelemahan yang sama persis dengan kakakmu." Sementara itu Shibayama terus-menerus menyerang Kroco Suzuran dan berteriak, "Apa tidak ada yang kuat di sini?" Kroco-kroco itu sangat ketakutan. Tidak salah jika dia dikatakan sebagai Hercules dari Hosen. Shibayama terus menghajar kroco-kroco Suzuran dan meremehkan Suzuran. Tiba-tiba seseorang berteriak dengan keras memanggil Shibayama. Shibayama pun menoleh. Yaps, orang itu adalah Chuta Tamura. Shibayama melepas pakaiannya dan memperlihatkan ototnya. Dia berkata dengan sombong, "Hei Chuta, mungkin kamu bisa melatih ototku." Hahaha. Chuta hanya diam saja. Sementara itu, terlihat seseorang dengan cepat mengendarai sepeda motor. Yaps, orang itu adalah Kuga Yoji. Dia juga ikut menyaksikan pertarungan antara Hosen dan Suzuran. Suzuran dan Hosen sangat bersemangat sekali. Chuta dan Shibayama sedang beradu kekuatan. Shibayama terus mengintimidasi Chuta. Chuta balik berkata bahwa dia sudah lama ingin mendang bokong Shibayama. Dengan ototnya yang kuat, Shibayama mampu membuat mundur Chuta. Namun Chuta mengingat kembali hari di mana Shibayama melakukan hal buruk dengan temannya. Akhirnya Chuta dapat mendorong Shibayama kembali. Saat Chuta akan kalah, tiba-tiba Kuga berteriak, "Ini menyedihkan, tendang pantat orang itu sekarang." Kekuatan Chuta semakin bertambah. Dia dapat mendorong balik Shibayama. Shibayama pun kewalahan. Lalu Chuta memberikan tandukan keras di kepala Shibayama, dan itu membuat Shibayama terpental. Shibayama pun menyerang Chuta, namun Chuta dapat menangkisnya dan menendang perut Shibayama. Tidak mau kalah, Shibayama meninju Chuta dengan keras, namun itu membuat Chuta lebih bersemangat lagi. Shibayama pun kembali menghajar Chuta, dan mereka pun beradu pukulan. Pukulan Shibayama dapat mengenai wajah Chuta sehingga membuat hidungnya berdarah. Sedangkan pukulan Chuta dapat mengenai perut Shibayama. Mereka pun kembali melakukan adu pukulan, dan keduanya sama-sama terkena di wajahnya. Mereka pun terus-menerus beradu pukulan. Siswa Hosen dan Suzuran yang melihat itu pun kaget dengan keduanya. Mereka sangat bersemangat dan kembali beradu pukulan, dan sama-sama terkena di wajahnya. Dan untuk yang terakhir, Chuta mengerahkan semua kekuatannya di lengannya. Dia pun meninju Shibayama dengan keras. Shibayama terkena serangan itu dan terpental jauh. Akhirnya Chuta dapat mengalahkan Shibayama. Dia berkata, "Butuh waktu 1 miliar tahun untuk mengalahkanku." Dia pun menoleh ke arah Kuga, seolah memberitahu bahwa dia telah membalaskan perlakuan Shibayama kepada Kuga. Yaps, cerita pun berakhir. Saksikan video selanjutnya. Terima kasih. Jangan lupa klik like dan subscribe channel saya. Bye.